setelah saya alami dan saya cermati, saya amati, ya ternyata begitu sahabat. Di belajar memahami penting, belajar mengerti ternyata penting. Nah, harus tahu, kayak pengen sukses, kamu lihat orang-orang yang sukses. Kalau memang dia berjuang dari nol, yang membiayai, yang mendanai, yang memodali dari siapa? Kalaupun sok-sokan punya dagangan kecil, punya produk ini, terus berkembang dan berkembang. Gitu. Terus yang lain sampai sekarang kok masih eksis terus, ya perlu dipertanyakan. Sedangkan di era gemuran ekonomi, perdagangan seperti ini, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Master Eksis channel sing orang artis tapi tetap eksis pula. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini masih menyapa kalian semua tentunya, para pemirsa, subscriber, lovers dimanapun kalian berada. Jangan lupa disupport dan didukung terus. Tetap pantau channel ini, semoga bermanfaat dan berkah. Dan semoga bisa menghibur dan mengedukasi dan bikin tayangan tontonan. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke. Pada kesempatan hari ini, tempo hari berapa hari yang lalu lah, saya punya beratnya konsep ataupun punya unek-unek yang ingin saya edukasikan di vlog pada hari ini. Kaitannya dengan tentang sesuatu hal duniawi lah, tentunya duniawi. Apa itu duniawi? Ya, semuanya berkaitan dengan uang, kebahagiaan, sing enek ning dunya intine kuwi harta, ya tahta, kehormatan gitu. Jadi aku mempunyai pemikiran begini, contoh kecil aku dan aku itu ibaratnya wong sing duwe kepribadian dan karakter sing ngene. Misalkan dari segi materi lah, jabatan, kekayaan pun ya kelas menengah ke bawah. Jadi ngene, tak delok-delok wong-wong sing biyen berawal dari, ini bicara tentang soal orang-orang yang sukses ya. Karena mereka aku urung sukses mergo apa-apa ya patut tak pelajari, patut tak pahami, dan patut tak kritik juga. Jadi ini pula singkat cerita dan lebih jelasnya, ngopi. Wong-wong sing sukses no kae. Ini bicara soal kesuksesan seseorang yang suksesnya itu mungkin baru berapa persen, belum mencapai 100%. Nah, menurutku begitu. Nah, kesuksesan seperti apalah, itu hanyalah titipan, sahabat. Itu hanya titipan.
Mau punya mobil berapapun itu hanya titipan. Mau punya karyawan berapapun, anak buah berapapun itu hanya titipan. Dan semua tetap pada titik satunya adalah orang yang sukses berawal dari orang tuanya. 100% suksesnya anak menjadi sukses titik awalnya satu, di orang tuanya mempunyai duweni kedudukan juga di jabatan tapi sugih. Nah, ini penentu sukses, bro. Penentu sukses sapa anak-anakmu. Dan terbukti saya setelah memahami seseorang kok bisa gini, sedangkan aku dan teman-teman yang lain yang masih ikut nimbrung ke sana ke sini, ikut kerja sana sini, bahkan mencari uang 100.000 dalam satu hari itu sulit. Dalam kondisi sekarang ekonomi Indonesia 2025 sedang tidak baik-baik saja, ya. Kok mereka salah satu seseorang yang sukses kok malah menghambur-hamburkan uangnya, ya kan? Takutnya begini, sahabat. Orang sukses itu ada penyebabnya. Ya, orang sukses itu pasti ada penyebabnya dan ada hasilnya. Begitu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kenapa kamu nyapo tawe sukses gitu? Nyapo tawe sukses? Iya, hitep-hitep deh itu usaha cilik lah. Kok mulai gede, kok duwe anak buah akeh dan sebagainya. Nyapo to kok sikapmu berubah? Apa mergo wis sugih sikapmu mertu malih? Apa karena kesuksesannya itu merubah sikap dan gaya hidupmu dan cara ngomong? Apakah seperti itu? Nah, dari situ saya bisa memahami dan menyimpulkan dan mengerti bahwa ternyata memang sukses titik satunya adalah di orang tua yang kaya, ya. Di orang tua yang punya segala, tanah maupun uang ataupun yang lain, ya. Setelah saya alami dan saya cermati, saya amati, ya ternyata begitu, sahabat. Belajar memahami penting, belajar mengerti ternyata penting. Nah, harus tahu, kayak pengen sukses, kamu lihat orang-orang yang sukses. Kalau memang dia berjuang dari nol, yang membiayai, yang mendanai, yang memodali dari siapa? Kalaupun sok-sokan punya dagangan kecil, punya produk ini, terus berkembang gitu. Terus yang lain sampai sekarang kok masih eksis terus, ya perlu dipertanyakan. Sedangkan di era gemuran ekonomi, perdagangan seperti ini, sahabat. Saya nggak bicara tentang soal bos loh ya, ataupun apa. Ini tentang ekonomi dan usaha, ya. Kalau dipikir secara logika, dari modal kecil, ya, hingga besar, hingga sukses, hingga punya banyak anak buah dan karyawan,
Nah, dari situlah saya berpikir, terus dari mana? Hadinya itu berapa? Saya padahal tetap ada lah yang namanya roda kehidupan itu pasti di bawah dan pasti berputar dan pasti di atas. Pasti. Tapi ini kok kayaknya enggak apa ya? Enggak harus seharusnya gitu. Kayak enggak sebenar-benarnya gitu. Jadi saya sempat heran juga. Orang si big boss saya saja pusing-pusingan kok yang sudah lama merintis sampai anak buahnya cuma berapa? Mungkin 11. Itu sudah pusing-pusingan. Padahal itu sudah, kalau dipikir kayaknya lah, tata untuk mengontrol dan mengaturnya mungkin otak dan pikiran saya belum mampu sahabat ya, belum mampu, apalagi kalau hanya untuk hal seperti itu. Lihatlah ya. Kalau sampai kita itu lupa dengan orang-orang yang mau di belakang kita, ibaratnya gitu, ibaratnya aku sukses, berarti aku sukses lah, duit oke, di mobil dan sebagainya, dua anak buah oke, neng buriku neng sebelahku enek sopo ngono lho. Kalau mikirnya ngono, mungkin dia akan lupa sedikit demi sedikit, lupa. Ingatnya ingat, tapi lupanya itu bersedia dan ready. Lupanya ini enak aja ya. Nangane mergo ngene kata-kata kuwi, nek sugihmu suksesmu mergo wong tuamu ora sanggup sombong-sombongan, ora usah mbunggu sok-sokan, ora usah tinggu berhambur-hamburan ya. Menyenangkan seseorang itu baik, tapi membahagiakan orang tua itu juga lebih baik dan lebih sempurna. Karena ingat, perjuangan dari nol adalah dari orang tua kita ya. Perjuangan yang sebenarnya dialami pengen melihat anaknya sukses itu dari orang tua ya. Seperti itu. Saya sebagai anak, saya juga ngerasa belum mampu menjadi anak yang bertanggung jawab, sebagai orang tua yang belum bisa dan mampu bertanggung jawab sepenuhnya. Saya belajar, masih berusaha, berdoa untuk kebaikan keluarga saya, untuk kesejahteraan, untuk kecukupan keluarga saya. Saya belajar dari itu. Saya belajar dari sesuatu hal yang kecil, dari yang sedikit banget ya. Saya belajar dari situ. Kalau mungkin ya orang-orang lain pasti kecil hati, iri hati ya, pasti ada rasa seperti itu sahabat. Jadi makanya nggak heran sebenarnya, cuman saya tuh pengen memahami dan mengerti sejauh mana sih langkah-langkahnya, sejauh mana sih konsep-konsepnya, sehingga sampai di situ gitu ya. Jadi begitu sahabat. Oke lah, mungkin cukup itu saja vlogku hari ini. Tonton dan jangan lupa didukung terus, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ambil sisi positifnya, ambil edukasinya yang bisa diedukasi buat pelajaran dan buat pengalaman kalian semua para pemirsa. Terima kasih, sekian dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.